benarkah dok rumah sakit itu mengcovidkan pasien? Karena jujur dok, saya sendiri kalau misalnya jaga di IGD itu juga kalau misalnya mendiagnosis pasien ini memberitahukan kepada keluarganya, pasti keluarganya bilang, alah rumah sakit itu mengcovidkan pasien itu dok. Gimana dok tanggapan dokter seperti itu dok? Iya, jadi ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi hari ini tanggal 18 Februari 2021, hari Kamis. Tepatnya kita akan kembali lagi di acara podcast dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan, dan khususnya hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan di bidang pulmologi atau di bidang paru. Dan hari ini kita akan temanya adalah mencapai herd immunity COVID-19. Dan untuk hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial sekali dari salah satu dokter Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang, yaitu dokter spesialis paru, yaitu dokter Adi Rosadi, spesialis paru. Nantinya selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai herd immunity pada COVID-19 ini. Sahabat sehat semua, hampir sudah 1 tahun ini kita tergerogoti oleh virus COVID-19. Dan pada tanggal 17 Februari 2021 di Indonesia sendiri total kasusnya ada 1.243.646, dan khususnya di Bangka Belitung ada dengan total kasus 6.394, dan total yang meninggal adalah 101 orang. Maka dari itu penyakit COVID-19 ini sudah banyak merenggut nyawa. Dan namun ada secercah harapan, yaitu ditemukannya vaksin sehingga dapat memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Dan untuk pendistribusian dari vaksin itu sendiri sudah diberikan kepada tenaga kesehatan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pemberian vaksin ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, bahkan dapat menghilangkan penyakit COVID-19 ini dari belahan dunia manapun. Maka dari itu selama 30 menit ke depan dengan saya host Dr. Ardi Oktaviandi akan membahas ini dengan Dr. Adi Rosadi, spesialis paru. Selamat siang Dr. Adi Rosadi, spesialis paru. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, sepertinya untuk pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali ya dok ya, karena berkaitan dengan mencapai herd immunity COVID-19 ini dok. Bagaimana dok kesibukan dokter sehari-hari dok? Ya memang semenjak COVID ini luar biasa sibuk ya. Jadi rata-rata saya tuh sekarang keluar rumah itu jam 6 kurang 10 rata-rata ya. Kemudian visit pasien di ruangan, visit pasien COVID ya, kemudian mengisi poli dan sebagainya. Biasanya pekerjaan tuh baru selesai jam 7 malam. Oke, baiklah. Ternyata dokter Adi Rosadi ini adalah seorang dokter yang sangat berdedikasi tinggi untuk mengabdikan dirinya, dan tidak henti-hentinya dok ya untuk mengedukasi, kemudian untuk merawat dan mengobati para pasien COVID-19. Dan alhamdulillahnya pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang terinfeksi COVID-19 ini sudah banyak yang sembuh ya dok ya, pastinya dok ya. Alhamdulillah dok ya. Alhamdulillah. Oke, baik dok, kita masuk aja dok ke tema kita kali ini dok ya. Bagaimana dok untuk perkembangan dan pertambahan kasus dari COVID-19 pada saat ini dok? Ya untuk Indonesia COVID-19 ini kasusnya masih sangat banyak. Rata-rata perharinya ditemukan kasus baru, sebelumnya sih 10.000 kan, sekarang sudah mulai 8 ribuan dan 9 ribuan, tapi masih termasuk banyak. Kemudian angka kematiannya juga masih tinggi. Rata-rata sekarang 200 orang meninggal karena COVID ya. Dan Indonesia termasuk negara nomor 18 dengan kasus harian yang tertinggi. Di ASEAN itu kita nomor 1 dalam hal jumlah kasus baru, kemudian total jumlah kasus yang sudah di atas 1 juta.
termasuk total angka kematian kita tertinggi se-ASEAN gitu. Jadi ini adalah sudah 1 tahun kita berperang melawan COVID-19, dan bisa dikatakan kita ini masih belum melewati gelombang 1. Apa artinya? Jadi angka kasus baru setiap hari terus bertambah dan belum menurun. Kalau negara-negara lain seperti misalnya Cina, Thailand, Malaysia, Jepang, itu sudah melewati gelombang 1. Gelombang 1 itu ada peningkatan kasus, kemudian menurun sampai minimal, bahkan hampir tidak ada, kemudian mulai ada kasus sedikit demi sedikit. Tapi kita belum melalui gelombang 1. Demikian, Oke, berarti Dok, perjuangan kita untuk kedepannya kita belum melewati gelombang yang 1, Dok, ya mungkin kedepannya akan sangat panjang, Dok. Bagaimana, Dok, untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini, Dok, sehingga untuk gelombang 1-nya kita bisa terlewati dulu, Dok? Iya, jadi penyakit COVID-19 ini kan merupakan penyakit infeksi. Penyakit infeksi, ya, apapun penyakit infeksi itu selalu terjadi melalui 6 rantai infeksi, ya. Rantai pertama itu setiap penyakit infeksi itu ada agen penyebabnya atau penyebabnya, apakah itu bakteri, virus, parasit atau jamur. Dalam hal ini kalau COVID-19 kan kita ketahui virus, ya. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Kemudian virus ini rantai yang kedua itu adalah hidup di yang namanya reservoir, ya, reservoir. Pada awalnya dulu SARS-CoV-2 ini dikatakan hidup di kelelawar atau di ular. Kemudian di Wuhan waktu itu kan ada seafood live market, ya. Itu diperkirakan ada orang makan ular dan makan kelelawar sehingga akhirnya virus tersebut masuk ke tubuh orang di Wuhan. Nah, itulah namanya reservoir. Di reservoirnya pindah dari kelelawar atau ular menuju ke manusia. Itu namanya rantai infeksi yang kedua. Kemudian virus tersebut keluar ke lingkungan itu melalui rantai infeksi yang ketiga, ya. Jadi ada yang namanya port exit, ya, tempat keluarnya virus. Jadi tempat keluarnya virus itu melalui hidung dan mulut, ya. Jadi virus nanti akan keluar dengan batuk, berbicara atau bersin, ya. Kemudian virus tersebut keluar dari reservoir ke lingkungan, ya. Makanya kenapa penting memakai masker itu termasuk usaha memutus rantai infeksi, karena akan mencegah percikan dahak atau droplet dari penderita untuk ke lingkungan, ya. Di lingkungan itu kan penularannya lewat droplet, itu yang namanya rantai infeksi yang keempat, ya. Itu berada di lingkungan. Droplet itu adalah percikan dahak yang dikeluarkan pada saat seseorang itu batuk, bersin atau bicara. Dan kemudian dia masuk ke port d'entrée namanya. Port d'entrée itu rantai infeksi ke-5, ya, rantai infeksi ke-5. Sehingga kalau orang yang sehat itu memakai masker itu termasuk memutus rantai infeksi, ya. Karena dia mencegah droplet masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia tidak terinfeksi, gitu. Kemudian rantai infeksi yang terakhir itu adalah host, ya. Host dalam artian rantai infeksi, bukan host dokter Ardi, bukan. Bukan begitu, ya, Dok, ya. Jadi host, ya. Jadi host inilah imunisasi atau vaksinasi itu termasuk usaha kita untuk memutus rantai infeksi. Karena dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, sehingga misalnya virus itu masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak sakit karena daya tahan tubuhnya baik. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kan ada 2 cara. Yang pertama kan melalui PHBS, ya, pola hidup bersih dan sehat, ya, dengan makan makanan bergizi, berolahraga, kemudian itu menghindari rokok, alkohol, ya, cuci tangan, ya. Jadi ada 10
PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir itu meningkatkan daya tahan tubuh dengan vaksinasi atau imunisasi. Jadi vaksinasi atau imunisasi itu adalah dalam rangka kita berperang melawan COVID-19 ini di rantai infeksi yang ke-6 atau yang terakhir. Demikian. Oke, jadi dok, untuk penularan dari infeksi itu sendiri ternyata bukan hanya dari orang ke orang, cuman tadi rantainya itu sangat panjang sekali, dan rantai yang terakhir itu adalah usaha kita yang terakhir adalah dengan vaksinasi dok ya, dengan imunisasi. Baik dok, kita masuk ke ke inti topik kita itu dok. Orang-orang bertanya dok, herd immunity itu apa sih dok sebenarnya, dan bagaimana dok cara untuk mencapai dari herd immunity itu sendiri dok? Ya, setiap penyakit infeksi ya, tidak cuma COVID-19, itu ada istilah yang namanya herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan yang didapatkan pada sekelompok masyarakat ya, terhadap infeksi tertentu ya. Kita sudah mencapai herd immunity, contohnya yang paling gampang itu adalah polio ya. Jadi dunia ini sudah tercapai herd immunity terhadap polio ya. Jadi bisa dikatakan dunia ini bebas polio. Termasuk Indonesia itu bebas polio. Jadi sudah tercapai herd immunity polio. Untuk COVID-19 kita masih dalam tahap perjalanan menuju ke sana. Gitu. Nah, kekebalan sekelompok masyarakat, kemudian lebih besar lagi kekebalan provinsi kita, kemudian ke arah negara, itu nanti kan bisa dicapai melalui dua cara ya. Jadi herd immunity itu dicapai melalui dua cara. Yang pertama itu dengan terjadinya infeksi alamiah ya. Jadi kita sudah tahu Dokter Adri, sudah banyak orang-orang, apakah itu teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat yang terinfeksi COVID-19 ya. Seseorang yang terkena COVID-19 kan kita ketahui derajatnya ada yang tanpa gejala ya, atau konfirmasi tanpa gejala, kemudian dengan COVID-19 gejala ringan, sedang, berat maupun yang kritis. Nah, orang-orang yang bisa survive ya terhadap penyakit COVID-19 ini kan dikatakan sebagai penyintas COVID ya, penyintas COVID. Nah, ini sudah terbentuk kekebalan tubuh yang alamiah. Jadi langsung virus yang hidup ya itu masuk ke dalam tubuhnya, tentunya yang karena dia menghirup droplet yang berterbangan di udara melalui hidung dan mulut ya. Itu bisa juga melalui kontak, karena penularan virus itu kan yang dilepaskan oleh orang yang sakit itu kan akhirnya menempel di benda-benda di sekitar kita, atau bisa dengan kontak melalui bersalaman dan sebagainya. Dan setelah terinfeksi itulah yang dinamakan infeksi alamiah. Jadi beberapa orang yang kita kenal sudah pernah terinfeksi SARS-CoV-2 atau penyintas COVID-19 itu sudah terbentuk kekebalan alamiah. Nah, kemudian yang kedua, herd immunity ini dicapai dengan vaksinasi ya. Vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu adalah memasukkan virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan atau komponen virus itu ke dalam tubuh seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memproduksi zat-zat kekebalan tubuh atau antibodi terhadap virus SARS-CoV-2, sehingga dengan vaksinasi itu seseorang ini akan dapat memproduksi antibodi tanpa dia harus sakit gitu. Jadi herd immunity itu dicapai dengan yang pertama dengan infeksi alamiah, yang kedua dengan vaksinasi. Demikian. Oke, baiklah. Jadi ternyata sahabat sehat semua, untuk mencapai herd immunity itu kita melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui infeksi secara alamiah, dan yang kedua adalah dengan vaksinasi. Yang tentunya dengan vaksinasi ini dimasukkanlah virus yang sudah dilemahkan ataupun virus yang mati, yang dapat membentuk kekebalan tubuh pada tubuh kita.
Baik dok, kemudian dok ini kan ada berbagai macam vaksin dok yang sudah beredar di seluruh dunia ini dok, dan salah satunya Indonesia menggunakan Sinovac, dan di Rumah Sakit Bakti Timah juga pun dia menyiapkan vaksin untuk Sinovac. Ada beberapa macam platform dok dari vaksin ini dok, yang dokter ketahui seperti itu dok. Jadi kita sekarang setelah 1 tahun berjalan COVID ini mencapai sebuah saat-saat yang sangat dinanti-nantikan dalam rangka memutus rantai infeksi, sehingga nanti diharapkan kita nanti tidak dalam waktu yang terlalu lama bisa bebas dari COVID-19 ini, ya. Nah, vaksinasi COVID-19 ini itu ada beberapa platform, ya. Yang pertama itu adalah memakai virus dalam bentuk utuh, ya. Virus dalam bentuk utuh ini itu ada tiga cara, ya. Yang pertama itu virus yang inactivated virus, ya. Inactivated virus itu virusnya dimatikan. Yang kedua, virus utuh itu dalam bentuk virus yang dilemahkan. Yang ketiga adalah viral vector virus, gitu. Jadi bagaimana cara melakukan pelemahan atau mematikan virus ini? Itu dicapai dengan ini, jadi virus yang sudah ada oleh para ahli itu dilakukan ada 3 cara, pemanasan, kemudian dengan zat kimia, yang ketiga adalah dengan radiasi, sehingga didapatkan virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Nah, virus yang kita pakai sekarang itu adalah virus yang inactivated virus, jadi virus yang dimatikan, gitu. Kemudian platform virus yang kedua itu adalah mengambil bagian-bagian tertentu dari virus, ya. Seperti kita ketahui bahwa virus SARS-CoV-2 ini ada yang namanya tonjolan-tonjolan, itu yang namanya spike. Oh iya, yang bentuknya spike. Itu ya dok ya, kayak yang seperti itu. Rambutan. Iya, kayak rambutan bentuknya gitu ya dok ya. Spike itu yang ini, spike itu termasuk menentukan daya infeksi virus ini, karena dia nanti akan berikatan dengan reseptor di dalam tubuh kita yang namanya angiotensin converting enzyme 2, ACE2, gitu. Nah, para ahli itu kemudian mengekstraksi virus sehingga dia hanya didapatkan spike-nya saja. Nah, spike inilah yang nanti dibuat sebagai bahan dasar virus, gitu. Sehingga setelah masukkan ke dalam tubuh seseorang tersebut akan memproduksi antibodi tanpa harus dia sakit. Platform yang ketiga itu adalah mengambil materi genetik virus, ya, yaitu mengambil RNA-nya, RNA virus. Ini teknologinya sangat tinggi sekali, dan ternyata dunia sudah mampu membuat virus dengan platform genetik, yaitu hanya mengambil materi genetiknya saja, gitu. Jadi itulah 3 platform virus yang sudah dikenal di dunia, dan ini termasuk surprise tadi, karena dulu waktu polio itu menjadi pandemi di dunia, mewabah di dunia, itu kalau tidak salah itu tahun 1928 virus polio itu menjadi wabah, tetapi vaksin itu baru ditemukan sekitar tahun 1935. Jadi lebih kurang perlu waktu 7 tahun dari pertama kali virus ini muncul, penyakit ini muncul, sampai muncul virus. Nah, mungkin dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, teknologi kedokteran pada khususnya, vaksin ini dalam waktu kurang dari 1 tahun itu sudah ditemukan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, berarti perkembangan ilmu kedokteran kita ini sudah sangat luar biasa ya dok ya untuk di dunia saat ini dok ya. Betul. Oke dok, tadi sudah dokter jelaskan dok beberapa macam dari platform vaksin tersebut dok. Pasti dok sahabat-sahabat sehat di sini semua akan bertanya dok, bagaimana dok untuk keamanannya sendiri dan untuk efektivitas dari vaksinnya itu sendiri dok? Ya, jadi vaksin COVID-19 ini saat ini yang sudah kita jalani itu alhamdulillah aman dan efektif. Mengapa? Karena sebelum kita kemarin ini disuntik vaksin tersebut itu sudah
melalui proses yang panjang. Jadi ada yang namanya uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan fase 3. Uji klinis fase 1 itu biasanya dilakukan pada hewan atau juga pada beberapa orang, jadi puluhan orang saja. Setelah uji klinis fase 1 ini lewat, itu umumnya hanya untuk mengetahui keamanan saja. Jadi belum sampai ke efektivitasnya. Kemudian masuk ke, setelah ternyata aman dan masuk ke uji klinis fase 2, itu melibatkan ratusan orang. Setelah itu masuk uji klinis fase 2 itu sudah melihat seberapa efektifkah virus ini. Kemudian uji klinis fase 3 itu sudah mencakup ribuan orang. Nah, khusus untuk vaksin Sinovac ini ada 3 negara yang sudah melaksanakan uji klinis fase 3, yaitu Turki, kemudian Brasil, dan negara kita. Dan dari uji klinis fase 3 ini ternyata alhamdulillah virus ini terbukti aman, ya. Aman itu apa? Suatu vaksin itu dikatakan aman apabila tidak sampai menimbulkan efek samping yang serius, ya. Efek samping yang serius itu misalnya reaksi alergi yang berat. Reaksi alergi yang berat itu kita kenal sebagai anafilaktik virus, anafilaktik shock anafilaktik. Kemudian reaksi efek samping berat yang lainnya. Dikatakan efektif, ya. Vaksin itu dikatakan efektif apabila setelah dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka akan dicapai titer antibodi tertentu yang dianggap cukup untuk melawan apabila suatu saat nanti dia terinfeksi. Gitu. Jadi ternyata vaksin Sinovac ini keefektifannya dalam mencegah COVID-19 berat, ya. Kita kan mengenal COVID-19 itu ada COVID-19 konfirmasi tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah, vaksin Sinovac ini ternyata terbukti 100% mencegah seseorang untuk tidak terkena COVID-19 yang berat. Ya, jadi COVID-19 yang berat itu termasuk yang sangat kita takuti karena ini risikonya kematian. Nah, kalau vaksin Sinovac ini terbukti 100% bisa mencegah COVID-19 berat. Sedangkan kemampuan vaksin Sinovac ini dalam mencegah. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dok untuk mungkin nggak untuk dunia ini untuk bebas dari COVID-19 ini dok? Ya, jadi kita ini sedang berperang ya Dr. Adi, perjalanan menuju bebas vaksin, ya. Perjalanan bebas vaksin itu caranya gimana? Ya putuslah 6 rantai infeksi itu, ya. Pertama adalah penyebab infeksi itu sendiri, yaitu virus. Virus itu adalah SARS-CoV-2. Nah, kita sudah mempunyai obat-obat untuk melawan virus tersebut, ya. Kalau masih gejala ringan tuh biasanya kita memakai oseltamivir. Kalau gejala ringan sedang kita memakai favipiravir atau Avigan. Kalau yang berat itu kita sudah harus memakai remdesivir, ya. Memutus rantai infeksi yang pertama itu membunuh virus itu sendiri. Kemudian untuk memutus rantai infeksi yang kedua ya itu memakai masker. Jadi memakai masker itu dasar ilmiahnya itu sangat kuat karena itu mencegah seseorang yang sakit supaya tidak mengeluarkan droplet yang nanti akan berterbangan di udara. Kemudian yang untuk memutus rantai infeksi yang ketiga itu kan di samping penularannya lewat droplet, ya. Itu kan jadi menjaga jarak, ya, kemudian menghindari kerumunan itu termasuk memutus rantai infeksi. Termasuk rajin mencuci tangan. Kenapa? Karena virus droplet yang berterbangan di udara itu kan menempel di tangan atau tubuh orang yang sakit, di benda-benda sekitar kita, sehingga mencuci tangan itu termasuk usaha untuk memutus rantai infeksi. Kemudian yang rantai infeksi yang kelima itu kan hostnya itu, supaya virus tidak masuk, maka orang yang sehat pun harus pakai masker. Rantai infeksi yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan vaksinasi. Jadi itulah, ini harus kita jalani bersama-sama. Memutus 6 rantai infeksi ini dijalani bersama-sama, sehingga nanti kita akan mencapai dunia bebas COVID-19.
Khusus untuk vaksinasi ya, vaksinasi itu harus mencapai target imunisasi tertentu ya, agar memang efektif. Jadi dikatakan apabila sebuah negara itu nanti vaksinasinya, cakupan imunisasi itunya sudah lebih dari 80%, nah itu nanti baru bisa syarat minimal untuk mencapai herd immunity. Jadi untuk kita semua jangan ragu-ragu untuk nanti mengikuti program vaksinasi ini, sehingga nanti lebih dari 80% masyarakat Indonesia itu nanti akan tercakup imunisasi COVID-19, sehingga akan tercapai herd immunity. Ya memang ada beberapa orang yang memang karena kondisi tertentu dia tidak bisa divaksin. Tetapi dengan cakupan imunisasi yang luas ini, orang yang diimunisasi nanti ini akan bisa melindungi orang yang tidak bisa diimunisasi. Demikian. Oke, jadi konsepnya seperti itu dok ya. Orang yang tidak bisa divaksin, namun apabila sudah terbentuk dari herd immunity itu sendiri, sekitar 80% dia dapat melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke dok, ini pertanyaan yang terakhir sekali, dan pasti teman-teman dan sahabat-sahabat sehat semuanya pasti bertanya-tanya dok, benarkah dok rumah sakit itu meng-covidkan pasien? Karena jujur dok, saya sendiri kalau misalnya jaga di IGD itu juga, kalau misalnya mendiagnosis pasien ini, memberitahukan kepada keluarganya, pasti keluarganya bilang, alah rumah sakit itu meng-covidkan pasien itu dok. Gimana dok tanggapan dokter seperti itu dok? Iya, jadi ini memang sebuah isu yang sangat tidak mengenakan sebenarnya. Sebenarnya sih tidak betul ya. Jadi para dokter ini yang bekerja di garis depan ya, dokter jaga IGD. Kemudian kalau saya sih sebenarnya di garda belakang sebenarnya. Di garda belakang, karena saya langsung berhadapan di ruangan isolasi. Jadi memang kita akan mengenal ada yang COVID-19 ini akan ada yang namanya kasus suspek ya, kasus suspek, kemudian kasus probable ya. Dokter itu kalau mendiagnosis seseorang itu apakah terkena suspek COVID-19 atau probable COVID-19, itu selalu ada dasarnya ya dari anamnesis atau wawancara ya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, apa itu tensi nadi, suhu, kemudian frekuensi napas gitu. Kemudian yang terpenting lagi tanda vital itu saturasi oksigen ya. Saturasi oksigen itu kalau untuk COVID-19 itu dikatakan tidak aman kalau di bawah 93%. Kemudian penunjang lain ya, apakah itu pemeriksaan darah, kemudian yang penting juga adalah foto toraks atau ronsen. Nah, berdasarkan data-data ini dokter di UGD itu nanti akan menentukan status pasien tersebut. Oh Pak, ini dikatakan probable COVID. Apa yang dimaksud probable COVID? Jadi kalau gejalanya ada, tetapi swab antigennya masih negatif. Swab antigen negatif, tetapi foto ronsennya itu menunjang ke arah COVID-19. Sehingga dikatakan probable COVID. Nah, ini sudah merupakan indikasi rawat ya. Nah, nanti setelah dirawat di ruang isolasi, nanti akan dilakukan pemeriksaan yang namanya swab PCR SARS-CoV-2. Nah, nanti akan tegak diagnosisnya, apakah ini memang COVID ya, atau tetap jadi positif COVID-19 ya, apakah masih tetap probable COVID. Jadi seperti itu. Jadi sangat tidak betul sebenarnya rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien, karena kita itu sebenarnya sih tidak ingin sih merawat pasien COVID, karena memang kan tidak nyaman. Dokter di UGD itu juga tidak nyaman karena harus memakai alat pelindung diri atau APD lengkap ya. Kemudian yang di ruangan perawat, dokter, termasuk cleaning service itu juga harus memakai APD lengkap. Sehingga sebenarnya kita itu termasuk sangat hati-hati, sangat berhati-hati untuk mendiagnosis pasien ini sebagai suspek COVID atau probable COVID. Jadi kalau sampai kalau dokter IGD sudah menentukan probable COVID ini, maka diharapkan masyarakat menerima, karena nanti akan dipastikan pemeriksaannya di ruang isolasi ya. Kalau ternyata di ruang isolasi dilakukan pemeriksaan swab PCR ternyata negatif, nanti pasien akan dipindahkan ke ruang biasa. Jadi tidak betul bahwa rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien. Demikian dokter Adi. Oke, baiklah dokter. Jadi ada stigma-stigma dan isu-isu yang mengatakan bahwa rumah sakit meng-COVID-kan pasien itu sebenarnya
tidak benar ya dok ya, Betul, karena dok iya. di IGD juga kan dokternya pasti dia periksa, kemudian dia melakukan pemeriksaan lainnya dan datanya mengarahkan ke arah sana dok. Ini sepertinya sudah banyak kita mengedukasi. Kepalanya di sini kita akan membedakan pasien mana yang terinfeksi, tersuspek dari COVID-19 dan pada pasien yang tidak tersuspek COVID-19. Jadi untuk alur pada pemeriksaannya juga sudah dibedakan ya dok ya. Ada nanti kalau misalnya kita curiga pasien ini terinfeksi COVID-19, kita pindahkan ke ruang IGD respiratori. Namun apabila pasien itu dia tidak tersuspek COVID-19, dia tetap berada di ruang UGD yang biasa. Maka dari itu sahabat-sahabat saya semua tidak perlu khawatir lagi apabila ingin berobat ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Dan apabila nanti teman-teman sudah ada ini ya ada waktu untuk vaksin nanti, karena ini masih vaksin tahap pertama, dan untuk kesempatan pada tahap kedua nanti jangan ragu-ragu lagi untuk dilakukan vaksin, karena dengan dilakukannya vaksin itu diharapkan kita dapat bebas dari COVID-19 ini, kita bisa berpergian secara aman tanpa menggunakan masker ya dok tentunya. Iya. Oke, baiklah dokter, sepertinya nih waktu kita sudah mau habis ya dok ya. Terima kasih banyak dok atas perbincangan yang sangat menarik ini ya dok ya. Sama-sama. Semoga saja dok ya, diharapkan nanti dengan adanya vaksin kemudian herd immunity kita udah tercapai, maka dari penyakit COVID-19 ini bisa hilang dok ya dari muka bumi ini dok ya. Betul. Oke, baiklah sahabat sehat semuanya, kita sudah sampai di akhir ujung acara. Namun sahabat sehat semua, nanti kita akan kembali lagi dengan podcast kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang akan membahas materi-materi kesehatan di bidang lain tentunya. Maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan podcast kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.